Entah kenapa, kita selalu punya cara untuk mengaitkan kehidupan pribadi dengan performa pemain di atas lapangan. Kita seolah punya tuntutan sempurna terhadap seorang pesepak bola bahwa asmara tak boleh merusak karir sepak bolanya. Lebih-lebih kalau pemain yang dimaksud adalah bagian dari penggawa Garuda. Maka jadi hal yang wajar kalau kemudian banyak yang mengkhawatirkan Justin Hubner. Bek yang terkenal garang dan tanpa kompromi di atas lapangan ini ternyata mudah luluh di hadapan para wanita. Hubner diketahui pernah dekat dengan sesama pesepak bola yang berstatus pemain timnas. Sebut saja Zara Musdalifa dan Sabrina Dressler. Kini Hubner tampaknya sudah mendaratkan hatinya di pelabuhan asmara yang baru. Boleh jadi bosan dengan darah cantik di sepak bola. Sejak beberapa bulan ini, Hubner tampak nyaman dengan seorang influencer berstatus janda anak satu bernama Jennifer Koppen. Lantas bagaimana awal mula kedekatan mereka? Apakah Hubner tulus mencintai Jennifer atau punya maksud terselubung lain? Dan tidakkah keputusan Hubner ini bakal berdampak buruk ke karir sepak bolanya? Mari kita simak ulasannya. Awal mula kedekatan Justin dan Jennifer. Justin Hubner tak lahir di tanah ini, tapi darah Indonesia yang mengalir lewat DNA sang ayah membuat Justin memilih membela merah putih dengan sepenuh hati. Dan publik pun menyambutnya bak pahlawan baru. Justin menjadi simbol next generation Garuda, tinggi, disiplin, terlatih di Eropa, dan paling penting, masih muda. Ia menambal lubang yang lama menganga di lini belakang. Setiap tackle bersihnya, setiap duel udaranya adalah semacam janji diam-diam bahwa masa depan timnas tak lagi ringkih. Tapi harapan publik seringkali hanya cocok untuk cerita fiksi. Karena kenyataannya, Justin Hubner bukan hanya datang membawa sepatu dan seragam timnas Indonesia. Ia juga datang membawa sesuatu yang jarang dibicarakan dalam dunia sepak bola. Cinta yang tak sesuai ekspektasi banyak orang. Kita membayangkan Justin Hubner mencurahkan sepenuhnya cinta mulai dari waktu, tenaga, dan pikirannya untuk karirnya di Eropa. Sehingga kelak akan membawa denyut positif di skuad Garuda. Jujur saja, sebagai pecinta timnas Indonesia yang ingin melihat Garuda terbang tinggi di Piala Dunia, ada rasa cemas atau semacam greget ketika melihat Hubner sibuk memposting urusan asmaranya. Sejak jadi selebgram dadakan, Hubner tampak jadi lebih mudah menjalin koneksi dengan artis-artis tanah air, termasuk dengan Jennifer Koppen. Sejak awal tahun 2025 ini, keduanya tak sungkan untuk mengumbar kedekatan di depan publik. Padahal Jennifer belum lama menyandang status janda lantaran sang suami Dali Wasing meninggal dunia akibat kecelakaan motor tunggal. Di tengah hidup yang harusnya berjalan dalam keheningan akan kehilangan, datanglah Justin Hubner. Pada sebuah malam yang gabut, ketika Mama Kamari itu live Instagram, dirinya meninggalkan komentar. Dan sejak itu, kedekatan keduanya tak terelakkan lagi. Jennifer tampak selalu hadir di tribun memberikan support langsung kepada Justin. Mula-mula dengan sesama artis tanah air yang bersuamikan pemain timnas, tapi lama-kelamaan, Jennifer duduk bersampingan dengan keluarga Hubner. Bahkan janda berusia 23 tahun ini tampak diterima dengan hangat oleh sanak famili Hubner. Di luar arena hijau pun Hubner dan Jennifer tak sungkan untuk membagikan momen kedekatan mereka. Mulai dari jalan-jalan di mall, kongkow cantik di coffee shop, sampai bersantai di pantai sambil santap makan malam. Momen-momen kebersamaan ini lebih dari cukup untuk membuat netizen tanah air berkesimpulan keduanya telah menjadi sepasang kekasih. Di lain sisi, warganet juga ada yang mencibir kedekatan Justin dengan Jennifer. Ada yang bertanya, kenapa harus dengan janda anak satu? Dan pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan karena mereka peduli, tapi karena mereka ingin menilai. Tapi Justin sejauh yang terlihat tidak peduli. Ia mengunggah foto dan momen kebersamaan seperti layaknya keluarga kecil yang tumbuh pelan-pelan. Dan di balik itu semua, ada satu hal yang jarang disadari. Butuh keberanian besar untuk mencintai seseorang yang sudah lebih dulu kehilangan. Karena cinta seperti itu bukan tentang kepemilikan,
tapi tentang hadir tanpa harus menggantikan yang telah pergi. Tentang mengisi ruang, bukan mengambil alih isi hati. Dan Justin yang baru berusia 21 tahun nampaknya sedang belajar jadi orang dewasa, bukan dari buku, bukan dari lapangan, tapi dari Kamari, anak kecil yang mulai akrab memanggilnya seperti ayah. Mungkin cinta seperti ini tak bisa diterima semua orang karena tak sesuai dengan kisah pahlawan yang kita idamankan. Harus lajang, harus fokus, harus steril dari dunia luar. Tapi bukankah menjadi manusia yang penuh adalah syarat pertama sebelum menjadi legenda di mata siapapun? Parfum, citra, dan cinta. Cinta yang dewasa tidak hanya berbicara soal pelukan. Ia bicara soal kepercayaan, soal membangun, soal menaruh nama di atas nama yang lain, dan berani hidup dengan resiko jika yang satu jatuh, yang lain ikut runtuh. Justin Hubner tak hanya menggenggam tangan Jennifer, ia menggandengnya dalam bisnis. Di tengah karirnya sebagai pemain timnas yang mulai menanjak, beberapa hari sebelum laga melawan Jepang, Justin meluncurkan sebuah merek parfum pribadi, HBNR. Logo yang simpel, botol yang ramping, aroma dengan varian El Preman yang katanya diracik untuk mewakili karakter, kekuatan, dan sisi personal. Dan di balik kampanye peluncurannya, ada Jennifer. Tak sekedar pacar, tapi partner tim. Sosok di balik layar yang ikut membentuk narasi produk itu mungkin juga ikut menulis caption, mengatur pemotretan, dan menjahit kisah di balik aroma. Orang-orang bertanya, kenapa pemain bola muda harus jualan parfum? Kenapa tidak fokus ke bola dulu? Apa tidak takut kehilangan citra? Tapi mungkin itu pertanyaan yang lahir dari generasi yang salah paham. Karena pemain seperti Justin bukan hanya ingin dikenal karena tackle dan passing. Ia ingin dikenal karena ketulusan membangun. Karena cinta yang tidak hanya numpang lewat, tapi disematkan dalam wujud bisnis, label, dan kerja keras. Dan mungkin juga di balik parfum itu tersimpan simbol yang lebih intim tentang bagaimana aroma bisa menggantikan kehadiran, tentang bagaimana cinta bisa menguap dalam ruangan, tapi menyisakan jejak yang tinggal lama seperti wangi yang tertinggal di leher baju. Disinilah hubungan mereka masuk ke ranah yang lebih kompleks. Cinta, media sosial, pengikut ratusan ribu, bisnis yang baru dirintis, dan tekanan dari masyarakat yang masih bingung bagaimana harus mencintai sosok seperti Justin. Karena ia bukan idola yang datang membawa puisi, ia datang membawa kenyataan bahwa cinta bisa lahir di tempat yang tak biasa dan berkembang jadi sesuatu yang lebih dari sekedar pasangan. Ia bisa jadi merek, bisa jadi pekerjaan, bisa jadi reputasi, dan seperti parfum, hubungan itu bisa jadi wangi yang menenangkan atau bau yang menyengat, tergantung siapa yang mencium. Publik, moral, dan hak siapa untuk menghakimi? Di negeri yang tiap akhir pekannya diisi oleh pertandingan sepak bola, kita kadang lupa bahwa pemain yang kita soraki juga manusia. Bukan boneka yang bisa dipoles, bukan patung di atas poster. Mereka punya rasa, punya luka, dan kadang punya pilihan hidup yang tak sesuai dengan dongeng di kepala kita. Justin Hubner datang ke Indonesia dengan sepatu dan semangat. Ia menjawab panggilan tanah air ayahnya. Ia menerima kritik, tekanan, sorakan, dan jutaan ekspektasi dari netizen yang merasa berhak menentukan arah hidupnya. Tapi semua itu tak membuatnya mundur. Yang justru mencuri perhatian bukan performanya, melainkan cintanya. Seorang janda, seorang ibu, dan seorang anak kecil bernama Kamari yang perlahan mulai terbiasa memeluk Justin seperti ayah sendiri. Dan publik seperti biasa, sekali lagi mulai ribut. Ada yang memuja, ini pria sejati. Ada yang mengejek, masih muda kok mau sama janda anak satu. Ada yang khawatir, nanti performa di timnas turun gara-gara pacaran. Dan banyak yang lupa, kita bukan siapa-siapa dalam kisah ini.
Publik boleh mencintai pemain dari cara mereka bermain, tapi tidak berarti kita punya hak mencampuri cara mereka mencintai. Kita sering lupa bahwa idola bukan selalu harus ideal, dan pahlawan tidak harus cocok dengan moral mayoritas. Justru disitulah keberanian itu muncul. Justin tak bersembunyi, ia mencintai secara terbuka. Ia hadir sebagai kekasih, partner bisnis, dan mungkin juga kelak sebagai ayah sambung. Dan itu bukan kelemahan, itu adalah bentuk keberanian paling hening. Menjadi diri sendiri dalam dunia yang memaksa semua orang tampil sempurna. Mungkin suatu hari nanti Kamari akan bertanya, kenapa orang-orang ribut soal ayah? Dan semoga saat itu tiba, Justin bisa menjawab, karena mereka hanya melihat sepak bolaku, tapi kamu melihat hatiku.